Ya, saudara, bangsa Melayu di Malaysia saat ini memang sedang banyak terjadi masalah-masalah besar, terutama mengenai kebangsaannya, kemudian bahasanya. Dan kalau kita lihat dari video yang akan saya putarkan ini, yaitu dari channelnya Tren Publika, di mana channel ini menyarankan agar sebaiknya orang-orang Malaysia segeralah menghentikan mengenai apa yang disebut dengan alam Melayu, kemudian mengedepankan bahasa Melayu untuk persatuan ASEAN. Sedangkan kita ketahui sendiri bahwa di negaranya sendiri bahasa Melayu itu sedikit sekali yang menggunakan, dan karena memang orang-orang Malaysia, khususnya dari orang-orang Melayu, itu memang jumlahnya sangat sedikit sekali. Jadi malah mungkin suatu bahasa yang digunakan dengan sedikit orang bisa dikedepankan. Padahal di negara sendiri juga, Malaysia, bahasa Melayu itu tidak begitu laku untuk para generasi-generasi mudanya. Bahkan kalau kita lihat dari beberapa video-video yang telah ditayangkan oleh channel Tren Publika ini, bahwa generasi-generasi muda Malaysia justru saat ini banyak yang mempelajari tentang bahasa Indonesia. Nah, oleh sebab itu maka disarankan agar sebaiknya lah orang-orang Malaysia ini berubah sikap sekarang ini untuk coba menggunakan bahasa Indonesia agar konflik di antara kedua negara, antara Indonesia dan Malaysia, ini tidak terjadi lagi. Oke saudara, coba kita dengarkan satu video dari Tren Publika mengenai 10 keuntungan jika orang Malaysia menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuannya. Oke, coba kita dengarkan. Sesungguhnya kaum Melayu Malaysia akan mengambil banyak keuntungan jika menggunakan bahasa Indonesia ketimbang bahasa Melayu. Hal ini perlu dipikirkan serius oleh kelompok yang suka mengatakan serumpan serumpun. Mereka adalah kelompok di Malaysia yang suka berhalusinasi dan ingin melabeli Melayu pada bahasa Indonesia. Mereka adalah kelompok yang mengandalkan sentimen kemelayuan, dan kini mereka kebanyakan berada di kubu oposisi atau penentang Anwar Ibrahim. Kelompok yang mabuk Melayu di Malaysia ini sudah menghabiskan banyak tenaga, pikiran, dan ringgit untuk membesar-besarkan Melayu. Mereka menghabiskan banyak waktu untuk bermimpi mengenai alam Melayu yang hebat, dan berkhayal mengenai mahawangsa Melayu yang paling perkasa di dunia, dan mungkin juga paling beruntung di akhirat nanti. Bahkan ada yang sibuk mengarang kisah bahwa kaum Melayu Malaysia adalah keturunan Nabi Ibrahim. Pengusaha seperti Anda sedang bersiap untuk jalankan bisnis. Orang-orang yang mabuk Melayu ini di Malaysia amat besar jumlahnya. Kalau yang Melayu asli sebetulnya sedikit, tapi orang-orang bukan Melayu pun dianggap Melayu, sehingga menjadi besar jumlahnya. Mereka kemudian menciptakan mimpi bersama-sama, berkhayal bersama-sama dan berilusi bahwa Melayu itu hebat, bahwa Melayu itu besar. Intinya mereka mabuk Melayu bersama-sama. Mereka adalah kelompok yang lupa bahwa kaum Melayu telah berserakan dan terpisah di banyak negara. Mereka lupa bahwa negara-negara seperti Indonesia, Singapura, Brunei, dan Thailand telah memiliki identitas sendiri-sendiri. Kaum Melayu Malaysia sengaja mengabaikan fakta ini karena ingin dianggap hebat dan memiliki tamadun yang besar. Kaum Melayu Malaysia sengaja ingin melupakan keberadaan negara-negara lain di Asia Tenggara, karena mereka ingin menutupi aib bahwa kaum Melayu Malaysia sebenarnya pengkhianat Nusantara atau kaum pecundang. Kaum Melayu Malaysia bukanlah kaum penjuang. Kaum Melayu Malaysia bukanlah kaum yang ikut mengusir penjajah, tapi kaum yang berlindung pada ketiak British.
Kaum Melayu Malaysia yang suka berhalusinasi itu sebetulnya mengalami ketakutan dan kerdil. Mereka ingin dianggap hebat dan besar karena takut menghadapi kaum China di semenanjung. Bahkan sekarang, mereka pun takut tergusur oleh Bangladesh. Mereka resah karena gadis-gadis Melayu yang comel dikawini oleh orang Bangladesh, dan kota-kota di Malaysia dipenuhi oleh Bangla yang rajin berdagang. Kini kami menawarkan pemikiran alternatif yang jitu. Daripada sibuk bermimpi dan berhalusinasi, lebih baik kaum Melayu menginjak ke bumi. Daripada membuang waktu untuk mempromosikan bahasa Melayu kampung dan rojak yang tidak laku, lebih baik kaum Melayu Malaysia berpikiran rasional. Kalau kaum Melayu Malaysia pintar, cobalah berpikir rasional, dengan menggunakan otak, dengan berpikir sistematis dan ilmiah, bukan dengan ilmu cocoklogi. Caranya mudah saja, kaum Melayu Malaysia lebih baik menggunakan bahasa Indonesia ketimbang pening memikirkan bahasa Melayu. Banyak keuntungan yang bisa diperoleh jika kaum Melayu Malaysia menggunakan bahasa Indonesia. Pertama, kaum Melayu Malaysia seperti yang kami katakan tadi, tidak perlu membuang waktu untuk mempromosikan bahasa Melayu. Toh bahasa Indonesia juga berasal dari bahasa Melayu. Tapi bahasa Indonesia lebih hebat dan modern, serta telah mendunia. Kedua, kaum Melayu Malaysia juga tidak capek-capek menyusun kamus, mencuri kosakata bahasa Indonesia. Ketiga, kaum Melayu Malaysia pun tidak perlu membuang waktu untuk mengadakan kerjasama bahasa dengan Indonesia. Tinggal langsung pakai saja, tinggal menggunakan bahasa Indonesia yang telah baku dan hebat. Keempat, kaum Melayu Malaysia juga tidak perlu sibuk bikin lomba pidato atau simposium untuk mengantar-bangsakan bahasa Melayu. Karena bahasa Indonesia telah mendunia. Kelima, kaum Melayu Malaysia juga tidak perlu membuang anggaran untuk membuka program bahasa Melayu di luar negeri. Lebih baik anggaran itu digunakan untuk subsidi beras atau minyak. Apalagi umumnya program itu tidak laku dan tinggal papan nama. Yang laku adalah bahasa Indonesia. Keenam, kaum Melayu tidak perlu mengais-ngais sebaran bahasa Melayu di Nusantara. Padahal semua itu hanya bahasa daerah. Ketujuh, kaum Melayu Malaysia pun tidak perlu menghabiskan waktu untuk mengais-ngais sejarah bahasa Melayu sebagai lingua franca. Karena semua itu sudah menjadi masa lalu. Tinggal kenangan saja, dan tidak mungkin dibangkitkan lagi. Kini yang menjadi lingua franca di Nusantara adalah bahasa Indonesia, dan yang mendunia adalah bahasa Indonesia. Nah, yang kedelapan adalah kaum Melayu Malaysia juga tidak perlu bikin Sumpah Rumpun Melayu Nusantara. Karena bangsa Indonesia telah membuat Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Kesembilan, kaum Melayu Malaysia tak perlu menghabiskan waktu untuk berilusi sebagai bangsa besar. Dengan menggunakan bahasa Indonesia, otomatis kaum Melayu Malaysia akan dianggap diaspora Indonesia. Mengakui sebagai diaspora Indonesia juga akan meredam konflik budaya yang selama ini terjadi. Kesepuluh, ini yang penting. Dengan menggunakan bahasa Indonesia dan mengakui sebagai diaspora Indonesia, justru hubungan Indonesia dan Malaysia akan lebih baik. Orang Indonesia mungkin juga akan tutup mata saja terhadap Sultan-Sultan Melayu Malaysia, yang sebetulnya kurang berguna itu. Kaum Melayu Malaysia juga tidak perlu takut lagi terhadap China, apalagi Bangla. Dengan menggunakan bahasa Indonesia, menjadi diaspora Indonesia, bangsa Indonesia tentu akan membantu jika kaum China Malaysia bertindak macam-macam, atau kaum Bangladesh berperilaku kurang baik. Jangan lupa, orang Bangladesh juga suka bahasa Indonesia. Jadi, begitu banyak keuntungan jika kaum Melayu Malaysia menggunakan bahasa Indonesia. Silakan dipikirkan baik-baik. Ya, itu saudara satu video dari Tren Publika ya. Silakan Anda kunjungi channel Tren Publika ini
Saya sangat terinspirasi dengan channel ini ya, yang banyak membahas mengenai tentang bahasa Melayu dan bahasa Indonesia tentunya. Nah, kalau kita lihat dari penjelasan video tadi bahwa memang sebetulnya orang-orang Malaysia atau para tokoh-tokoh Malaysia yang terdiri dari para oposisinya dari Pak Anwar Ibrahim ini beberapa waktu yang lalu memang sangat gencar sekali ingin memajukan bahasa Melayu atau bahkan pula menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan di ASEAN. Namun ternyata memang sampai saat ini cita-cita dari para tokoh-tokoh tersebut belum memenuhi atau belum menghasilkan apa-apa. Justru malah bahasa Melayu makin lama makin terbelakang, terutama di Malaysia. Nah, kalau kita lihat memang orang-orang Malaysia ini penduduknya secara keseluruhan bukan terdiri dari bangsa Melayu saja. Ini kurang lebih hampir memang 30 juta. Namun beberapa dari kaum-kaum yang berada di Malaysia ini tidak sepenuhnya menggunakan bahasa Melayu. Bahkan orang-orang Melayu atau orang pribumi sendiri yang ada di Malaysia juga tidak banyak yang menggunakan bahasa Melayu. Nah, yang menjadi kebingungan kita, kenapa dalam bahasa Melayu yang tidak begitu diminati di masyarakat Malaysia kemudian ingin dijadikan suatu bahasa pengantar di ASEAN. Ya, tentunya ini tidak masuk di akal ya. Sementara bahasa yang paling populer di dunia saat ini adalah bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Melayu. Jadi tidak ada salahnya kalau Malaysia segera menghentikan itu semua, dan kita bersyukur kalau memang masyarakat dan pemerintah Malaysia mau menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar negaranya, sehingga apa yang tadi dikatakan tidak terjadi lagi konflik-konflik kebudayaan dan segala macam antara Indonesia dan Malaysia. Nah, dari 10 kategori yang ditaruhkan oleh Trend Publika, tentunya kita sebagai bangsa Indonesia sangat setuju sekali ya. Kita sangat setuju apabila memang bahasa Indonesia bisa digunakan sebagai bahasa resmi di Malaysia. Artinya bahwa negara Malaysia itu tentunya akan mematuhi atau aturan-aturan yang ada dalam bahasa mereka, sehingga bahasa Indonesia mungkin nanti akan dijadikan sebagai bahasa pengantar sehari-hari di Malaysia. Ya, saudara, kira-kira bagaimana pendapat Anda tentang video ini? Silakan Anda tulis di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.